Polda Metro Jaya mengeluarkan surat jemput paksa untuk Rizik Syihab. Pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan surat perintah resmi jemput paksa pemimpin Ormas Islam FPI, Rizik Syihab. Hal ini dilakukan karena Rizik Syihab sudah 2 kali mangkir dari panggilan kepolisian, yakni panggilan pertama pada tanggal 25 April dan kedua pada tanggal 10 Mei. Panggilan ini dilakukan terkait kasus chat mesumnya dengan Firza Husein di akhir bulan Januari 2017. Rizik Syihab sempat diisukan kabur dari Indonesia, namun hal itu dibantah oleh pengacaranya yang mengatakan bahwa ia sedang umroh sejak akhir April 2017. Meskipun Ahok sudah diputuskan bersalah dan dipenjara selama 2 tahun di tanggal 9 Mei lalu, Rizik juga tak kunjung kembali ke Indonesia. Dari pengacara Rizik Syihab, diketahui di hari Senin tanggal 15 Mei lalu ia masih berada di Malaysia. Kemudian di hari yang sama, Rizik Syihab bertolak kembali ke Arab Saudi dan tidak tahu jadwal pasti kapan ia akan kembali ke Indonesia. Menyingkapi hal tersebut, Kepolisian Indonesia mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Interpol, namun keputusan itu masih akan dibahas penyidik. Semoga Rizik Syihab bisa segera kembali ke Indonesia dengan jantan dan berani menghadapi segala tuntutan kasusnya. Saksikan kompilasi video tentang Rizik Syihab di Tomo News Indonesia. Apakah kita akan segera mengetahui sosok KMA yang sesungguhnya? Pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, Polda Metro Jaya memanggil Firza Husein, Rizik Syihab, dan Emma terkait kasus WhatsApp seks antara Firza dengan Rizik. Namun pihak-pihak yang telah disebutkan di atas tidak menghadiri panggilan tersebut. Publik penasaran dengan sosok KMA. Sayangnya, mereka masih akan dibuat penasaran dengan sosok KMA yang disebut-sebut oleh Firza. Nama Emma muncul pertama kali dalam rekaman telepon Firza Husein yang telah tersebar di internet. Dalam rekaman tersebut, Firza mencurahkan isi hati perihal hubungan terlarangnya dengan pemimpin FPI Rizik Syihab. Firza kecewa lantaran Rizik Syihab tidak segera memperjelas hubungan mereka. Dia bilang Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Ada dia janji mau nikah, jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta, macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Rekaman ini keluar bersamaan dengan munculnya website baladacintarizik.com yang menampilkan screenshot chat mesum antara Rizik Syihab dengan Firza Husein. Hingga saat ini, Polda Metro Jaya masih menyelidiki kebenaran kasus ini. Namun pihak-pihak yang terlibat tampaknya masih sulit untuk memenuhi panggilan investigasi dari kepolisian. Menurut Anda, apakah kasus Firza Rizik ini hoax atau fakta? Tulis komentar Anda di bawah ini. Ketua FPI Rizik Syihab menjadi tersangka dari 9 kasus. Ketua Ormas Front Pembela Islam yakni Muhammad Rizik Syihab dipanggil ke Polda Metro Jaya pada tanggal 6 Maret lalu. Pemanggilan ini dilakukan guna proses investigasi terkait salah satu tuntutan kasus video ceramahnya yang menyinggung soal logo PKI di dalam uang rupiah baru. Di dalam ceramahnya, Rizik mengatakan bahwa pada uang Rp100.000 yang baru terdapat logo Palu Arit yang merupakan lambang Partai Komunis Indonesia alias PKI. Namun saat diinvestigasi, Rizik berkelit dengan mengatakan bahwa orang yang berada di video itu bukan dia, melainkan orang lain yang mirip dengan dia. Video ini sudah tersebar melalui YouTube, lalu dilaporkan oleh Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) ke Polda Metro Jaya. Selain kasus fitnah logo Palu Arit pada uang rupiah baru, Rizik juga menjadi tersangka dalam kasus penodaan lambang negara Indonesia, Pancasila. Dikatakan oleh Rizik dalam ceramahnya bahwa lambang ketuhanan pada Pancasila milik Soekarno itu berada di pantat. Tentunya ucapan Rizik ini menyinggung perasaan Putri Presiden pertama Indonesia, Sukmawati Soekarno Putri, yang melaporkan Rizik Syihab pada bulan Oktober 2016 lalu. Rizik Syihab kini resmi menjadi terdakwa dari total 9 tuntutan hukum. Namun, setiap pemanggilan dari kepolisian, Rizik Syihab selalu mangkir dengan alasan sakit. Dari total 9 tuntutan hukum yang menjerat Rizik Syihab, ada kasus yang paling menarik, yaitu kasus pornografi antara Rizik Syihab dan Firza Husein. Kita tunggu saja bantahan yang akan keluar dari mulut Rizik Syihab selanjutnya. Ardian Syaf secara resmi dipecat dari Marvel. Kontroversi komik X-Men Gold karya ilustrator Indonesia Ardian Syaf berujung pada pemutusan kontrak yang dilakukan oleh pihak Marvel tanggal 11 Maret lalu. Pemecatan ini ternyata bentuk sanksi kedisiplinan yang diberikan oleh Marvel Comics kepada Ardian Syaf. Ardian secara sengaja menyisipkan simbol angka 212 dan Al-Maidah 51 di dalam komik X-Men Gold yang sedang ia garap.
Simbol angka ini merujuk pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bagi Ardian, lambang 212 adalah lambang cinta dan keadilan. Tapi di mata dunia, kasus Ahok adalah bentuk intoleransi agama dan Marvel tidak mentolerir hal itu. Karena simbol angka tersebut, citra Marvel dianggap buruk. Itulah alasan Marvel memutus kontrak Ardian. Ardian minta maaf secara resmi melalui akun Facebooknya, tapi ia sudah menghapus postingan tersebut. Setelah kontraknya diputus, Ardian membuat sebuah pernyataan anti-Yahudi di dalam wawancaranya dengan jawab post yang mengatakan, Marvel kan punya Disney, begitu Yahudi disinggung, ya tidak ada ampun. Padahal sebelumnya, dalam capture obrolan antara ia dengan fansnya, Ardian mengatakan bahwa ia punya banyak teman Kristen dan Yahudi. Ia juga sudah bekerja dengan mereka selama 10 tahun. Tapi apa yang ia ucapkan berbeda dengan kenyataannya, dan mungkin sebenarnya ia tidak menyadari bahwa dirinya sendiri anti-Yahudi dan anti-Kristen. Apalagi Ardian pernah mengungkapkannya dalam sebuah postingan di Facebook bahwa ia ingin bertemu dengan Ketua FPI Rizik Syihab yang mendukung gerakan anti-Ahok. Tidak lama setelah kontraknya diputus, impian Ardian untuk bertemu dengan Rizik Syihab terwujud. Mungkin karir Ardian sudah selesai di Marvel, tapi tampaknya Ardian punya karir baru di masa depan bersama FPI.